Kenapa hampir? Karena kita akan mengembalikan hari ini ke daerah dan itu harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari. Bu, 1 Januari libur, kita nggak ada libur. Terima kasih Bapak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2021 untuk bantuan-bantuan yang rutin diberikan oleh pemerintah itu datanya saat ini sudah hampir final. Kenapa hampir? Karena kita akan mengembalikan hari ini ke daerah dan itu harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari. Bu, 1 Januari libur, kita nggak ada libur. Karena saya ingin menyampaikan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan. Kenapa demikian? Karena itu akan membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun dengan perputaran. Karena kalau kita lihat, kalau misalkan bantuan untuk sembako itu rata-rata satu bulannya itu 3,76 triliun. Kalau dibagi 500 sekian daerah, kurang lebih ada sekitar 60 miliaran di daerah, sehingga dan itu berputar untuk permakanan. Maksudnya kebutuhan pokok, artinya akan ada perputaran uang yang cukup besar di daerah. Nah, kemudian kita dengan PT POS akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari. Kita berharap 1 minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia, tapi memang ada yang khusus seperti di Papua yang mungkin mekanismenya sangat berbeda. Nah, kami ingin menyampaikan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Menko bahwa penerima program sembako atau BPNT itu tahun ini adalah 18,8 juta penerima dan kurang lebih 200.000 per bulan. Itu akan diberikan mulai Januari sampai dengan Desember. Nah, yang ingin kami sampaikan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko dan ini juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa tidak ada lagi untuk pembelian rokok dan kami akan pantau. Kami akan pantau karena insya Allah bulan Februari kami sudah akan menyiapkan tools, alat untuk kami akan mengetahui belanja apa saja yang akan dengan uang itu dibelanjakan untuk apa saja. Jadi karena itu kita berharap sekali lagi karena itu akan berpengaruh terhadap rencana-rencana yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jangan kemudian karena beli rokok dan kemudian menjadi sakit. Nah, kemudian untuk program bantuan sosial tunai itu tahun 2021 itu penerimanya adalah 10 juta, termasuk ini seluruh Indonesia, termasuk dari Jabodetabek. Kemudian penyalurnya adalah PT POS. Dan untuk indeks bantuan per bulannya adalah 300.000 per penerima manfaat. Dan itu kita diberikan oleh pemerintah itu hingga jadi Januari, Februari, Maret, April, selama 4 bulan. Jadi tidak utuh selama 1 tahun seperti program PKH. Karena itu sekali lagi kami juga akan lakukan untuk kontrol untuk pembeliannya. Kami akan buatkan edaran untuk
belanja apa saja yang bisa digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah PKH. Untuk tahun 2021 itu adalah 10 juta penerima manfaat. Dan penyalurnya adalah Himbara atau himpunan bank yang ada di pemerintah. Itu penggunaannya adalah untuk ibu hamil, kemudian anak usia dini, kemudian anak sekolah, kemudian penyandang disabilitas, dan kemudian lanjut usia. Ini akan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan selama tiap 3 bulan sekali. Tahap pertama Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli, dan tahap keempat bulan Oktober. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tadi instruksi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Menko, bahwa instruksi Bapak Presiden adalah tidak ada penggunaan untuk pembelian rokok. Kami akan bicarakan kalau itu terjadi, mekanisme itu terjadi, maka kami akan lakukan evaluasi untuk penerima bantuan. Karena sekali lagi jangan sampai penerima bantuan ini untuk kesehatan namun kemudian ada masalah karena digunakan untuk rokok. Dan kemudian untuk sembako nanti akan kita adakan, tadi kami sampaikan ada mungkin sekitar, karena Januari harus segera, maka pada bulan Februari ada mekanisme yang akan kita perbarui yang lebih mudah namun kita lebih detail untuk melakukannya, karena ada feedback. Jadi bukan hanya kami memberikan bantuan, tapi ada pelaporan juga untuk penerima bantuan. Sehingga kami harapkan tidak ada lagi yang berusaha memotong, karena laporan-laporan itu akan masuk di kami di dalam proses setiap penerimaan bantuan kepada para penerima bantuan. Jadi akan ada mekanisme laporan yang lebih detail, sehingga kita berharap sekali lagi tidak ada pemotongan atau penyelewengan bantuan itu. Itu saya kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Salam.